Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, di pertemuan kita kali ini di kelas 6 semester 1 kita akan belajar tentang materi pelajaran fikih, yaitu tentang makanan halal dan haram. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang makanan halal. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang materi makanan halal, terlebih dahulu Ustadz menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian makanan halal. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan dasar-dasar hukum makanan halal. Yang ketiga, kalian mampu mengklarifikasi macam-macam makanan halal. Yang keempat, yaitu kalian bisa mengidentifikasi manfaat dari makanan halal. Dan yang kelima, kalian bisa mengidentifikasi hikmah-hikmah makanan halal. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengertian makanan halal dan juga dasar-dasar hukum makanan halal, tentang macam-macam makanan halal, dan juga manfaat makanan halal. Kemudian kita akan membahas juga tentang membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah-hikmah mengkonsumsi makanan halal. Semoga di pertemuan kita kali ini kalian bisa memahami pembahasan di pertemuan kali ini. Anak-anakku, untuk pengertian makanan halal menurut bahasa Indonesia, bahwasanya makanan berasal dari kata makan, dan kata halal mempunyai arti boleh. Sedangkan menurut bahasa Arab, kata makanan berasal dari kata at-ta'am atau at-timah yang artinya makan makanan. Sedangkan untuk halal mempunyai arti membolehkan atau memecahkan atau membebaskan. Sedangkan menurut istilah, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan selanjutnya, bahwasanya dasar-dasar hukum makanan halal, bahwasanya pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia adalah hukumnya mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini, bahwasanya semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan dalil-dalil terkait dengan
makanan halal, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 29, dan juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, dan surat Al-Maidah ayat 88, dan juga ada di dalam surat An-Nahl ayat 114. Anak-anakku, untuk macam-macam makanan halal ada 4 kategori. Yang pertama yaitu halal zatnya atau halal bahan dasar makanan tersebut, dan ciri-cirinya antara lain yaitu makanan itu berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ciri yang kedua, bahwasanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' dan juga qiyas para ulama. Ciri yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Dan ciri selanjutnya yaitu makanan tersebut tidak merusak badan, merusak akal, pikiran, dan juga pikiran kita. Dan ciri berikutnya bahwasanya makanan tersebut tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Untuk kategori yang kedua bahwasanya yaitu makanan tersebut halal cara memperolehnya, yang mana pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Apabila makanan itu diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariat agama Islam, maka makanan tersebut hukumnya haram. Untuk kategori yang ketiga yaitu makanan halal tersebut halal karena cara memprosesnya. Makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula. Jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Dan kategori yang keempat adalah makanan tersebut halal cara menyajikannya, halal cara mengantarkannya, dan juga halal cara menyimpannya. Apabila cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya sesuai dengan syariat Islam, maka makanan tersebut hukumnya halal untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya, manakala makanan tersebut cara menyajikan, cara mengantarkan, dan juga cara menyimpannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka makanan tersebut akan menjadi makanan haram. Anak-anakku, untuk membiasakan mengkonsumsi makanan halal ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita terbiasa selalu mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, kita membeli bahan makanan dan sebagainya dari tempat yang terpercaya kehalalannya. Cara yang kedua, apabila kita membeli makanan
atau segala sesuatu kebutuhan kita membeli di tempat orang-orang muslim. Dan cara yang ketiga, kita mendapat makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Cara yang keempat yaitu kita bisa membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal yang sesuai dengan syariat agama Islam. Cara yang kelima, kita bisa menghindari makan makanan yang telah ada dalil keharamannya, maka kita menghindarinya. Dan juga yang terakhir, cara kita bisa membiasakan mengkonsumsi makanan halal yang terakhir, yaitu kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak tergoda dengan sesuatu makanan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, untuk manfaat kita selalu memakan makanan yang halal, yang pertama yaitu kita bisa terhindar dari murka Allah karena selalu menjauhi larangannya. Manfaat yang kedua, bahwasanya tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan bersih. Kemudian manfaat yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang keempat, bahwasanya akan selalu diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa agama Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Anak-anakku, untuk yang terakhir, kita mengkonsumsi makanan halal ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil apabila kita selalu mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama yaitu kita akan mendapat kesehatan hati dan jasmani kita karena selalu mengkonsumsi makanan halal. Hikmah yang kedua adalah agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sering makan makanan, mengkonsumsi makan yang halal saja, maka hikmahnya adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah kita akan dijauhkan dari siksa api neraka karena kita selalu makan makanan yang halal saja. Dan hikmah yang keempat, yang terakhir, yaitu makanan halal akan menumbuhkan perbuatan yang baik, sehingga apabila kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang baik dan tidak melanggar dari syariat tuntunan agama Islam. Terima kasih anak-anakku sudah
mengikuti pembahasan tentang makanan halal. Semoga pembahasan kita dari awal hingga akhir kalian bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.